Ini ancaman ke-100 kali yang kamu pakai agar nggak cerai sama aku. Aku nggak bakal menyerah. Waktu itu kamu naik ke atas ranjangku dan memaksaku nikahin kamu. Itu mereka. Ambil fotonya. Pak Tito, apa wanita itu adalah pacarmu? Tolong berikan penjelasannya. Bagus. Lalu kamu dorong Valeria sampai jatuh. Kamu mau bunuh dia. Setelah gagal membunuhnya, kamu ngancam mau bunuh diri agar nggak aku cerain. Kamu sangat kejam. Kamu nggak bisa jadi istriku lagi. Bukannya aku lagi ngejalanin ujian pembebasan. Tempat apa ini? Apa aku udah masuk surga? Ini surat cerai. Ayo tanda tangan. Mulai saat ini, kita nggak ada hubungan lagi. Sebagai kompensasinya, aku kasih kamu 20 miliar. Jimat apa ini? Kenapa aku nggak pernah lihat? Aku ini Master Agung, ahli perjimatan. Jangan mimpi bisa mencelakaiku dengan jimat. Connie, nggak ada gunanya kamu robek cek ini. Kita tetap harus bercerai. Kawan, kulihat dahimu hitam. Kamu diselimuti aura negatif. Kamu bakal dapat bencana. Connie, jangan kira dengan pura-pura bodoh, lalu kita nggak jadi cerai. Ucapanku benar. Kamu dapat bencana, kan? Dia jadi lumpuh gara-gara seorang wanita. Perusahaannya bangkrut lalu mati mengenaskan. Dia sial banget. Apa katamu? Kawan, kamu bernasib buruk. Apa kamu mau ngubah nasib? Aku ini ahli metafisika. Nggak perlu 2928, 998 batu raja. Udah cukup kamu tetap untung, nggak bakal rugi. Hah? Lukanya jangan sampai kena air ya. Terima kasih. Tunggu. Coba periksa otaknya. Kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada pasien. Sama sekali nggak ditemukan masalah pada otaknya. Mana mungkin? Kalau otaknya nggak bermasalah, mana mungkin? Mana mungkin dia kayak orang yang berbeda. Bicaranya juga aneh. Bicaranya aneh, mungkin karena dia sedang kurang sehat. Dia jadi lumpuh gara-gara seorang wanita. Perusahaannya bangkrut lalu mati mengenaskan. Connie, tadi kamu bilang apa padaku? Tito! Kak! Tito, kamu baik-baik aja kan? Connie, dasar pembawa sial. Kenapa masih di sini? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin kakakku bakal terluka? Dia terbentur sendiri, apa hubungannya denganku? Gadis yang malang. Dia dihancurin sama cowok brengsek dan kena penyakit kelamin. Perusahaannya bangkrut, semua dirampas, yang tersisa cuma biaya pengobatan. Akhirnya dia putus asa dan terjun dari atas gedung. Apa katamu? Kamu berani nyumpahin aku? Aku nggak bilang apa-apa. Siapa yang nyumpahin kamu? Astrid. Kamu... Selain nasibnya mengenaskan, dia juga bodoh. Udahlah, karena nasibmu sangat malang, setelah kamu mati, aku akan nyeberangin jiwamu agar kehidupanmu yang berikutnya bisa lancar. Kakak nggak dengar barusan dia bilang apa? Dia bilang apa, Astrid? Apa kamu terlalu lelah dan berhalusinasi? Nona Connie nggak ngomong apa-apa? Apa aku dengar suara hatinya Connie? Nona Connie, terima kasih udah bantuin aku ngerawat Tito. Ini sup buatanku untuk Tito. Ayo coba dicicipi.
Dia pura-pura tersiram sup karena aku nggak pegang dengan benar. Trik kotor murahan. Nggak mungkin. Kak Valeria bukan tipe orang sejahat itu. Dia pasti mau nyelakain Kak Valeria. Ternyata ucapannya memang Ternyata ucapannya memang terbukti. Mana mungkin kayak gini? Tito, jangan salahin Nona Connie. Nona Connie nggak sengaja. Tentu aja aku nggak sengaja. Kamu yang sengaja melakukannya. Maksud Nona Connie, aku sengaja menyiram diriku sendiri dan berniat menjebakmu. Apa aku salah? Aku tahu kamu dendam padaku karena perceraianmu dengan Tito. Tapi kami saling mencintai. Apalagi Tito juga udah ngasih kamu kompensasi 20 miliar. Hidupmu ke depan akan terjamin. Valeria, jangan sembarangan ngomong. Valeria memang menyelamatkan nyawaku. Aku berterima kasih padanya. Tapi setelah nikah sama Connie, aku selalu jaga jarak sama dia. Mana ada saling mencintai. Emangnya 20 miliar itu banyak banget? Kamu bakal terjamin seumur hidup. Ternyata 20 miliar sebanyak itu. Harapanku terkabul. Aku lagi pusing masalah uang buat naik level nanti. Kasih aku 20 miliar. Aku akan... Tadi apa namanya? Bercerai. Iya, bercerai. Asal kamu ngasih aku uang. Meski aku nggak tahu apa itu bercerai, aku nggak peduli. Yang penting bisa dapat uang. Uang 20 miliarnya udah kamu robek. Ternyata aku sendiri yang ngebuang kekayaan luar biasa ini. Gimana kalau kamu kasih aku 20 miliar lagi? Aku jamin bakal cerai sama kamu, nggak pakai lama. Astrid, bawa Valeria buat ngobatin luka bakarnya. Iya, Kak. Kak Valeria, ayo pergi. Selama ini kukira Valeria orangnya lemah lembut dan baik hati. Hari ini aku sadar, yang sebelumnya kulihat belum tentu benar. Ayo ganti baju dan pulang, cerainya ditunda dulu. Apa? Aku dan Astrid bisa dengar suara hatinya. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan apa ucapannya itu benar. Kalau benar, aku harus nyari cara untuk mengubah nasibku. Nggak jadi cerai? Berarti aku nggak dapat uang 20 miliar dong. Kita beneran nggak jadi cerai? Kamu nggak mau pertimbangin lagi? Aku kasih diskon 20% deh. 30%, nggak bisa kurang. Jangan ngawur. Cepat ganti baju dan pulang. Dasar pelit. Baju jelek apa ini? Keterlaluan. Apa seseorang bisa berubah sedrastis itu? Bukannya dulu dia suka pakai sepatu hak tinggi. Ayo naik. Wah, alat sihir di dunia dewa. Benar-benar luar biasa. Jangan ngaco, cepat naik. Aku sudah siap, ayo pergi. Aku suruh naik ke mobil, bukan ke atap. Aduh kawan, tenang aja. Aku gak bakal ngerusak alat sihirmu. Ayo turun, aku nggak mau ditilang Polantas. Apa itu Polantas? Aku sudah salah menilai, dia nggak cerdik, tapi kecerdasannya menurun. Oh gitu caranya. Aku ngerti. Connie, Maaf. Aku nggak tahu kalau alat sihir kamu sejelek ini. Pak Tito, ini mobilnya. tolong urus mobilnya. Hei!
Mata kamu juling ya? Aku nyuruh kamu pakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman? Bukannya mau pakai sabuk pengaman. Dasar roh jahat, rasakan jimat petirku ini. Connie, kamu lagi ngapain? Aku lagi bantuin. Maaf, aku nggak sengaja. Itu refleks. Aku nggak peduli dari mana asal jimat kamu, tapi lain kali jangan dipakai sembarangan. Menyuguhkan info terbaru. Menurut statistik, aset grup Sendara sudah melampaui puluhan triliun lebih dalam 3 kuartal terakhir. Meningkat 3,75% dari tahun ke tahun. Grup Sendara dilaporkan akan mengikuti tender proyek Kota Baru. Jika mereka menang tender, nilai pasar grup Sendara akan makin berlipat ganda. Jangan, Connie! Itu bukan salahku, kamu yang ngagetin aku. Connie! Mesin vakum 20 juta. Televisi 60 juta. Kalau kamu sembarangan megang dan ngerusak benda apapun di rumah ini, kamu nggak akan bisa bayar meski jual diri. Jangan banyak tingkah. Lapar banget, tapi aku nggak punya uang. Oh iya, aku bisa nyari uang dengan meramal. Ramalan, ramalan, membaca bentuk wajah dan meramal nasib. Nggak usah bayar kalau nggak tepat. Hei, kawan, dahi kamu besar, lebar, dan bulat. Kamu nanti pasti bakal kaya raya. Kawan, ayo bayar. Pak Tito, Nyonya ada di depan kantor kita. Ngapain dia kesini? Bilang aja saya sedang sibuk, suruh dia pulang. Pak Tito, Nyonya kesini bukan buat nyari Bapak. Dia sedang melakukan penipuan di depan kantor kita. Apa? Hai cewek-cewek cantik, ayo meramal nasib. Jangan mau ditipu. Orang semuda dia mana bisa ngeramal nasib. Dia pasti penipu. Ayo pergi. Hei, jangan pergi. Aduh, semua ini gara-gara cowok brengsek itu nggak mau cerai denganku. Kalau nggak, mana mungkin aku jadi nggak punya uang sampai harus buka lapak ramalan di sini. Aku ini Master Agung yang terhormat. Mana mungkin aku mati kelaparan di sini, kan? Hei, Dik. Kamu bawa apa tuh? Kayaknya enak banget. Aku boleh minum seteguk nggak? Nggak boleh. Kalau mau, beli aja di sana. Ini teh susunya, silakan scan di sini. Pembayaran berhasil. Oke, terima kasih. Halo, mau pesan apa? Ternyata beli barang di dunia dewa cukup nge-scan wajah aja. Halo, mau pesan apa? Yang ini sama yang itu masing-masing satu. Mau semua? Iya. Nona, teh susunya udah siap. Terima kasih. Sama-sama. Pembayaran gagal. Nona, kamu belum bayar. Nona, kamu belum bayar. Bukannya tadi aku udah nge-scan wajah. Pembayarannya gagal, tolong bayar pakai ponsel. Apa itu ponsel? Aku nggak punya. Kamu nggak punya ponsel? Kamu mau minum teh gratis? Teh gratis? Benda aneh apa itu? Kayaknya cocok buatku. Aku mau satu gelas. Aduh, kamu udah gila ya? Kamu beneran gila. Kalian semua kemarilah. Orang ini minum teh susu dari tokoku, tapi nggak mau bayar dan nggak mau ngaku. Padahal masih muda, tapi nggak punya moral.
dia udah susah payah ngejalanin bisnis ini, tapi kamu malah minum Orang gratis. tuanya ngajarin apa sih? Menurutku, mendingan laporin dia ke polisi aja deh. Aku peringatin ya, cepat bayar. Kalau enggak, aku nggak bakal sungkan lagi. Kenapa? Wajah orang lain bisa di-scan tapi aku nggak bisa. Ini nggak adil. Iya. Kalau nggak bisa dibeli, aku nggak mau. Nggak mau. Aku udah susah payah bikin puluhan gelas, lalu kamu bilang nggak mau. Hari ini aku harus kasih kamu pelajaran. Kamu mau apa? Kalau kamu berani main tangan, aku bakal balas. Balas aja kalau bisa. Iya. Kamu udah gila ya? Berhenti! Hebat banget dia. Keren. Hebat. Hebat ya. Iya. Kalian keterlaluan. Kalian keterlaluan. Ini uang untuk bayar teh susunya. Kalau lebih, anggap kompensasi buatmu. Aku nggak mau uangnya. Aku mau dia minta maaf. Kamu yang main tangan duluan. Apapun itu, kamu yang salah. Gimana kalau kamu minta maaf sama dia? Dengar nggak? Hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau enggak, jangan harap bisa pergi. Kamu Dia nggak akan berlutut dan minta maaf. Kalian bikin wajahku begini. Jangan harap bisa selesai dengan uang busukmu. Jangan mimpi. 50 juta, nggak minta maaf. Kamu kira aku orang bodoh? Mau bikin aku malu dengan uang? Enak aja. Pokoknya minta maaf. Kalau enggak dia nggak boleh pergi. 100 juta, nggak minta maaf. Siapa yang butuh 100 jutamu? Pokoknya minta maaf. Nggak minta maaf. 160 juta. Nggak bisa. Minta maaf. Hari ini harus minta maaf. Kak, lebih baik uangnya kasih aku aja. Ngapain kasih ke dia? Gimana kalau aku... Nggak minta maaf. 200 juta. Ya udah kalau nggak mau. Oke. 200 juta. Jangan nyesel ya. Aku udah bilang jangan sembarangan ngomong. Lihat tuh. Aku ini Master Agung yang terhormat. Mana mungkin aku ditindas sama orang gak berguna itu? Di mana harga diriku sebagai Master Agung? Punya harga diri teh susu gratis. Kamu gak usah ngomongin fakta. Emangnya kamu gak punya andil sampai aku bisa ngelakuin hal memalukan kayak gini? Kamu ninggalin aku sendirian di dalam rumah kosong. Aku hampir mati kelaparan. Kalau kamu ngasih aku uang, mana mungkin aku gak bisa bayar teh susu. Bukannya ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu gak mau nyerahin aku? Kalau cerai ada 20 miliar, aku bisa bayar tagihan. Buat apa aku perhitungan sama orang gila? Halo? Aku mengerti kakek. Aku akan bawa dia pulang ke rumah. Nanti jangan asal ngomong. Jangan sembarangan mikir juga. Kakek udah tua, nggak sanggup menerima tekanan. Tunggu aku. Kak. Tahu nggak? Kakak masuk pencarian terpopuler. Sekarang semua orang manggil kakak tukang tawar-menawar. 100 juta, nggak minta maaf. Siapa yang butuh 100 jutamu? Pokoknya minta maaf. Nggak minta maaf, 160 juta. Connie, kamu masih berani datang? Iya. Kamu pasti tahu Kak Valeria ada di sini. Sengaja mau nunjukin dominasi kamu ya? Astrid, jangan bilang begitu. Nona Connie bukan orang kayak gitu. Emang aku orangnya gimana? Nona Connie, semua udah ada takdirnya masing-masing. Kamu nggak bisa dapetin seseorang dengan cara memaksa. Wajahnya lebih tebal dari tembok. Ini bukan pertama kalinya dia berbuat nggak tahu malu. Handy, tutup mulutmu. Kak, kenapa aku nggak boleh ngomong? Dia menjebakmu dengan obat sampai kakak harus nikahin dia. Semua orang di Jakarta juga udah tahu. Iya. Kalau dia nggak ngelakuin hal itu, kakak pasti udah lama menikah dengan Kak Valeria.
Aku yang gak berjodoh dengan Tito. Kak Valeria, kakak cantik dan murah hati. Kamu pasangan yang cocok buat kakakku. Pastilah. Cuma Kak Valeria yang paling cocok dengan kakakku. Mendingan kamu tahu diri. Cepet keluar dari keluarga Sendara. Aku mau cerai, tapi dia yang gak mau. Apa keluarga kalian bangkrut? 20 miliar biaya cerai aja nggak ada. Tito, bener kamu yang gak mau cerai? Bener, Kak. Nasihat leluhur keluarga Sendara. Istri yang baik bisa membuat makmur 3 keturunan. Wanita jahat seperti dia nggak pantas berada di keluarga Sendara. Maki aja aku terus, mumpung masih bisa, maki aja lagi. Setahun lagi, anak sulungmu mati didorong dari atas gedung. Putrimu mati tenggelam, putra keduamu dicongkel mata dan ginjalnya. Selang oksigen suamimu dicabut orang, kamu juga kena kanker payudara stadium akhir. Nanti juga nggak bisa maki-maki lagi. Koni, kamu? Koni, kamu? Apa yang ku dengar itu? Suara hati Koni. Nggak akan kubiarin itu terjadi. Nanti aku akan bawa ibu periksa ke rumah sakit. Koni, omong kosong macam apa itu? Mana mungkin mata dan ginjalku dicongkel? Ibu juga sangat sehat, nggak mungkin sakit. Hei, kawan. Aku lihat wajah kamu menghijau. Takutnya... Apa? Takutnya dia patah hati dan putus cinta. Dia... Apa maksudnya? Si bodoh ini masih nanya artinya. Maksudnya kamu tuh diselingkuhin. Gitu aja nggak paham. Takutnya dia nggak kebagian otak waktu reinkarnasi kembali. Pantesan diselingkuhin. Ternyata dia memang bodoh. Apa pacarnya Hendy nyelingkuhin dia? Dasar wanita licik. Kamu bilang pacarku selingkuh. Kamu mau dihajar ya? Hendy, tenang. Nona Koni, aku tahu kamu gak suka sama Hendy, tapi kamu gak boleh nyumpahin pacarnya selingkuh. Hah? Siapa yang nyumpahin dia? Parahnya lagi, dia masih belum tahu kalau pacarnya baru berdiri dari ranjang bersama seorang pria. Selamat ya, pacarmu bakal punya pacar lain. Koni, kubunuh kamu! Kubunuh kamu! Aku bunuh kamu! Udah. Kamu kubunuh! Oh, ya ampun, pacarmu baru balik dari Thailand ya? Ya ampun, dia baik banget. Berani bawa pulang cowok lain begitu sampai dari Thailand. Gak diperiksa benar-benar dulu lagi. Oh, tekniknya luar biasa. Apa namanya? Coba aku lihat. Oh, namanya operasi kelamin. Kenapa kamu berlutut? Tito, Astrid, kemari. Sebenarnya ada apa dengannya? Ada masalah di otaknya. Kenapa ibu bisa dengar isi hatinya? Kalian bisa nggak? Bisa? Apa semua ucapannya itu benar? Kurang lebih begitu. Hendy. Kak Hendy emang pernah cerita kalau pacarnya tuh dari Thailand. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Mana mungkin dia transgender? Nona Koni, kamu udah keterlaluan. Kamu gak boleh bikin rumor tentang pacarnya Hendy. Bisa nggak ngomongnya nggak usah sok imut gitu? Aku nggak sengaja ketawa. Tito, aku cuma mau bersikap adil. Kenapa Nona Koni menghina aku kayak gitu? Kalian pikir peringatan itu penghinaan? Koni, ucapanmu memang sudah keterlaluan. Cepat minta maaf ke Valeria. Jangan ngomong kayak gitu, Koni. Gaya bicara Valeria memang seperti itu. Ya ampun, kamu masih aja belain dia. Daripada begitu, mending cemasin diri kamu sendiri. Kamu mikir dia kekasih impian. Dia cuma nganggap kamu mesin uang. Dia lagi nunggu peluang buat ngerampas perusahaan kamu dan membunuhmu. Valeria pernah nyelamatin nyawaku. Selama ini dia sangat baik kepadaku. Apa dia tega mengkhianatiku? Kak Valeria mencintai kakakku, mana mungkin mengkhianatinya? Benar. Valeria selama ini ingin menikah dengan Tito. Dia nggak mungkin mengkhianati Tito. Nona Koni, aku tahu kamu nyalahin aku karena bercerai dengan Tito. Semua ini salahku. Aku telah membuat Nona Koni marah.
Aku bersedia minum teh sebagai tanda permintaan maaf pada Nona Connie. Apa kamu mau maafin aku? Nona Connie gak mau minum. Apa kamu menolak permintaan maafku? Nona Valeria, tadi aku lupa bilang ke kamu. Ubun-ubunmu menjorok ke dalam. Ada bedak di dahimu. Kamu punya masalah percintaan, mungkin masih bisa ngehindar kalau berhenti tepat waktu. Tito, bagaimana ini? Nona Connie menolak permintaan maafku. Connie, dia niatnya baik. Gimana kalau kamu minum aja? Iya benar. Valeria memang besar hati. Pantas aja satu keluarga mati mengenaskan. Kalau IQ mereka cuma segini, mau terus dinasehati atau diingatkan gak ada gunanya. Gak mungkin. Gimana kalau kamu aja yang minum teh yang udah dibubuhin obat ini? Apa mungkin tehnya dibubuhi obat? Jahat banget dia. Nona Connie, aku cuma mau berselang secakir teh denganmu. Apa-apaan ini? Kalau itu memang teh, minum aja sendiri. Dasar ceroboh. Di sini cuma ada 2 orang cowok. Siapa yang kamu benci sampai harus masukin obat perangsang? Tito, bagaimana ini? Nona Connie tetap gak mau maafin aku. Aku juga nggak bisa apa-apa. Gimana kalau kamu mohon lagi ke dia? Sebagai orang tua, ibu nggak mau ikut campur urusan kalian. Nggak mungkin. Dia pasti bukan transgender. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hei, kenapa masih di sini? Kalau nggak pergi nanti obatnya. Nanti efek tehnya bakal bekerja. Karena ini pesta keluarga, aku gak akan mengganggu lagi. Tito, Astrid, Tante Lisa, aku pamit dulu. Kak, Apa benar teh itu sudah dibubuhi obat? Ucapannya sudah terbukti 2 kali. Kak Valeria buru-buru pergi. Apa dia? Tentu aja dia pergi mencari pria. Dia pergi nyari pria untuk redain efek obatnya. Nanti di atas kepala Tito ada warna hijau seperti Hendy. Cinta seberkas sinar membuatmu jadi hijau. Halo, aku di luar rumah keluarga Sendara. Proposal tender grup Sendara sudah keluar. Mumpung Tito lagi nggak ada, curi proposal itu dari kantornya. Tenang aja, aku sudah dapat orang untuk bantuin kamu. Aku mengerti. Connie sudah datang. Cepat kemari. Ayo mendekat. Dahinya tinggi dan datar berkilau tanpa kerutan. Tubuhnya diselimuti cahaya emas. Belum lagi kebajikannya. Jelas banget kalau dia ini orang kaya dari keluarga terhormat. Aduh, sayang dia dibebanin sama keluarganya yang sial ini. Kenapa kamu datang kemari? Mumpung semuanya ada di sini, ayah akan jelaskan di tempat ini. Karena kamu dan Tito sudah mau cerai, mahar 5% saham yang kami berikan padamu waktu itu harus dikembalikan hari ini. Ayah, aku nggak mau cerai. Jangan mimpi. Logika dari mana minta barang yang udah dikasih? Dasar nggak tahu malu. Mau ngambil sesuatu yang udah kamu berikan untukku. Kak Connie, itu ayahku. Jangan kasar kayak gitu. Alfon, menurutku mereka itu nggak harus cerai. Dasar tua bangka, buang jauh-jauh deh rencana kamu. Hampir aja aku ngebongkar rencanamu. Kamu mau ngambil saham itu buat dikasih ke anak harammu kan? Anak haram? Connie, kamu jangan ngomong sembarangan. Jelaskan padaku, katakan. Dasar keparat. Cepat lepaskan aku. Oh, kenapa emosi banget? Dasar bodoh, belum paham juga. Mendingan kamu tebak kenapa selang oksigenmu bisa dicabut. Bukannya gara-gara anak haram itu bukan anak kandungmu.
Kamu itu cuma laki-laki penampung barang bekas. Kenapa kalian berdiri? Kenapa ngeliatin aku? Dasar tua bangka! Keluar kamu! Sayang, Hari ini sayang, aku harus dengerin dulu memperhitungkan sama kejelasanku. kamu. Sayang, sayang, sayang. Masih tangguh kayak dulu. Ternyata ucapan peramal waktu itu memang benar. Connie satu-satunya jalan keluar bagi keluargaku. Tito, malam ini kamu dan Connie menginap di sini aja. Nanti temui kakek di ruang kerja. Kak, beneran ayah kita punya anak haram? Benar enggaknya bakal ketahuan kalau diperiksa. Kok semua orang pergi? Kak Connie, kami juga orang. Tito, tadi kamu sudah mendengar sendiri. Bagaimana menurutmu? Connie nggak cuma berubah jadi orang lain, dia juga punya kekuatan membaca nasib orang lain. Dulu sekali, seorang peramal pernah meramal nasib keluarga kita. Dia bilang keluarga kita akan kena musibah. Beberapa tahun ini, kakek selalu berbaik hati mengikuti arahan si peramal. Hari ini, akhirnya kesempatan itu datang juga. Maksud kakek Connie? Kalau bisa meramal nasib, artinya bisa mengubah nasib. Apapun yang terjadi, dia harus tetap berada di keluarga kita. Tenang aja kakek, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kak Connie, menurut kakak Kak Tito gimana? Kak Tito ganteng, kaya, pinter. Dia juga kaya raya. Kakak nggak mau jadi orang kaya dan hidup bergelimang harta dalam semalam. Jangan terlalu tergantung orang lain. Kita harus ngandelin diri sendiri buat dapat sesuatu yang kita inginkan. Kakakmu emang kaya, tapi kalau cerai sama dia, aku bisa dapat 20 miliar. Hantu aja bisa milih. Kak Connie, sekarang giliranku. Apa aku masih bisa ketemu dengan orang yang mencintaiku? Ya bisa lah, kamu punya banyak kelebihan. Kamu kamu punya kepala berwarna hijau yang menyilaukan. Cuy, dasar bodoh. Mendingan kamu nyari cara supaya bisa putusin pacarmu yang transgender itu. Kenapa nangis? Dia ngungkit-ngungkit transgender Kak Tito, Kak lagi. Kalian ngobrol dulu aja ya. Kenapa? Mau makan juga? Apa yang kamu pikirin itu semuanya nyata, Connie? Kenapa kamu bisa tahu apa yang kupikirin? Jangan-jangan kamu... Bukan. Maksudku, apa ramalan kamu tepat? Hah! Kamu ngeraguin kemampuan bisnisku. Oke, coba ramal aku. Gak mau. Takdir gak boleh diungkap. Kecuali kamu mau cerai dan ngasih aku 20 miliar. Connie, Hah? kamu udah bikin aku rugi, ngerti nggak? Satu ramalan senilai 20 miliar. Menurutmu masuk akal atau enggak? Udah gak jadi ramal. Kamu mau ngusir pengemis? Kamu bahkan ngasih 200 juta buat pegawai toko minuman. Kamu mau bodohin aku dengan uang ini? Kamu pikir di mana harga diriku sebagai seorang master agung? Tambah lagi uangnya.
Di dalam kartu ini... Takdir nggak boleh diungkap, tapi buat orang kaya... maksudku jodoh, aku bisa kasih sedikit petunjuk. Jangan bergerak. Kak Koni, menurut kakak Kak Tito gimana? Kak Tito ganteng, kaya, pintar. Kakak nggak mau jadi orang kaya dan hidup bergelimang harta dalam semalam. Siapa yang nggak mau? Dia ganteng, kaya, royal pula. Dia benar-benar cocok jadi. Dia cocok jadi jaminan hidup jangka panjangku. Kenapa tadi kamu ngeliatin aku kayak gitu? Siapa? Kamu orang yang diutus Viko. Berikan proposalnya. Kamu Nona Valeria ya? Aku nggak pernah menyangka Viko selicik ini bahkan sampai nempatin orang di samping Tito. Dan demi proyek ini, grup Sendara ngelakuin investasi besar. Dan tanah yang dijadiin tender, bagian yang paling penting. Kalau tendernya gagal, sumber dana grup Sendara akan terputus. Nona Valeria, ada apa? Obat berangsangnya mulai bereaksi. Kenapa? Tadi kamu ngeliatin aku kayak gitu? Mau ramal nggak? Kalau nggak balikin kartuku. Iya, aku ramal. Sekarang aku ramal ya. Wah, parah banget. Kamu lihat apa? Kekasih idamanmu, Valeria, bukan cuma nyuri proposal tender di kantormu. Ia juga selingkuh di dalam kantormu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kak Koni, ramalanmu nggak benar kan? Kak Valeria sangat mencintai kakakku. Mana mungkin dia selingkuh? Iya, Kak Valeria suka banget sama kakakku. Mana mungkin dia bersama pria lain? Apa ramalan kakak nggak salah? Mana mungkin Valeria berbuat begitu? Dia tahu betul proyek ini sangat penting bagiku. Enggak, yang paling penting bukan itu. Tapi proposal tender nggak boleh bocor. Ayo, kita cek. Sekalian ngebuktiin perkataan Koni. Kamu harus tambah bayarannya. Tambah. Oke. Kami juga ikut. Aku juga ikut. Gue ikut. Kalian mau kemana? Kami mau mergokin orang, Bu. Kak Valeria lagi selingkuh dengan pria lain di kantor kakak. Kami mau ngecek bener apa enggak? Tunggu ibu ikut mengawal. Kurung si tua bangka ini di ruang kerja, biar introspeksi diri. Sayang, aku juga ditipu. Sayang, dia bukan anak haramku. Dia bukan anak haramku. Kak! Tito, kakak! Ibu, kita harus bersikap lebih sopan sama Kak Koni. Kalau enggak, aku takut kita bisa dibunuh cuma pakai satu jari. Setelah kita pulang, ibu akan kasih tahu pelayan untuk melayanin dia kayak ratu. Oh, itu aku. Aku panik sesaat. Maaf ya.
maaf. Kalau panik aja kayak gini, kalau lagi nggak panik bisa segalak apa dia? Kami ngerti kok, ngerti. Katanya mau mergokin orang. Ayo. Oh. Pak Tito, ada dokumen penting yang harus... Kalau sembarangan ngomong nanti aku pecahin tengkorakmu. Pak Tito. Kalau masih keras kepala nanti kakak hukum ya. Bisa lebih cepat nggak? Pak Tito, ada rapat. Pak Tito. Kak Koni. Biar aku aja. Nona Valeria, Nona kenapa? Panas banget, panas. Wah, seru banget. Kalau kita terlambat datang, mungkin mereka udah nggak pakai apa-apa. Valeria, kata Kak Koni benar. mencuri proposal tender. Mengkhianati kakakku. Dan berbuat nggak senonoh di kantor sama pria lain. Ramalan Koni benar. Dia juga bilang ada yang mendorongku dari gedung. Astrid tenggelam, mata dan ginjal Hendy dicungkil, ayah punya anak haram, selang oksigennya dicabut, ibu mengidap kanker payudara. Jadi semuanya benar. Enggak, aku nggak akan biarin semua itu terjadi. Tante, aku nggak ngelakuin apa-apa. Tito, aku nggak seperti yang kamu pikirin. Dia yang maksa aku. Wanita jalang, jelas-jelas kamu yang menerkamku. Kamu bohong. Tito, percaya padaku. Aku paling cinta sama kamu. Tito, hatimu gak bakal goyah kan? Kenapa Valeria bisa jadi begini? Sebenarnya dia mau nyelakain Koni dengan obat perangsang, tapi malah jadi senjata makan tuan. Dia tuh cinta sama kamu. Kalau enggak dia pasti udah selingkuh. Tapi malah kamu yang hianatin dia. Emangnya dia belum cukup mencintai kamu? Bukan begitu. Valeria, kamu bilang dia yang maksa kamu. Lalu gimana dengan proposal tendernya? Siapa yang nyuruh kamu mencurinya? Bukan aku. Aku beneran gak tahu apa-apa. Kamu jelas-jelas tahu proposal tender ini sangat penting buatku dan grup Sendara. Kenapa kamu mau mengkhianatiku? Tito, aku juga terpaksa. Kalau aku nggak ngelakuin ini, dia nggak akan lepasin aku. Kamu pikir aku percaya? Ayo bilang, siapa dalangnya? Tito, tolong percaya aku. Aku cuma disuruh ambil proposal tender. Aku beneran gak tahu dia siapa. Memang bukan dia dalangnya. Wajah dalangnya nggak terlihat. Walau nggak terlihat, tapi dalangnya selalu ngawasin dari belakang. Kita di tempat terang, dalangnya di tempat gelap. Kalau mau mancing dia keluar, aku nggak boleh ngehukum Valeria dulu. Karena kamu pernah menolongku, hari ini aku maafin. Sana pergi. Tito, kamu udah maafin aku. Cepat pergi! Pak Tito, saya pergi dulu ya. Ini, Pak Tito, sumpah ini bukan salah saya. Dia yang maksa saya. Maafin saya, Pak Tito. Bawa dia pergi. Ini bukan salah saya. Ini bukan salah saya. Kak, kenapa kakak maafin dia begitu aja? Cintalah, apalagi. Aku cuma ingin nemuin dalangnya. Aku ngerti. Bos, puas nggak sama pelayananku tadi? Kalau puas, tambah paketnya dong. Puas banget. Kak Koni beneran keren. Lumayan. Paket apa? Nilai paket cerai.
Kalau kamu bersedia ceraiin aku dan ngasih aku 20 miliar, aku bisa bantu kamu ngungkap semua mata-mata di perusahaan kamu. Selain itu, aku juga bisa bantu nangkap dalangnya. Surat cerai dari mana ini? Kak, kamu nyetak sebanyak itu. Setiap saat siap cerai dong, Kak. Tito, suara hatiku ini sangat akurat. Kamu mau ngelepas peramal kayak dia, masih mau cerai. Dasar bocah tengik, kamu pikir ibumu berumur panjang? Awalnya aku takut dia nggak mau cerai denganku. Makanya aku nyuruh asistenku cetak sebanyak itu. Kenapa masih belum dibuang? Kak Koni, kalau mau cerai dengan kakakku, apa aku bisa? Pergi. Oke. Aku nggak mau cerai. Aku bisa nyari sendiri mata-mata dan dalangnya. Masalah proposal tender ini udah nggak bisa diubah. Kalau gitu, sebelum krisis keluarga Sendara beres, aku nggak boleh biarin dia pergi. Besok malam ada acara lelang. Temani aku ke sana. Kasih uang dulu. Mau berapa? 200 juta nggak terlalu banyak, puluhan miliar nggak terlalu sedikit. Mau gesek atau transfer? Kamu juga tahu transfer? Aku cuma nggak paham, bukan bodoh. Aku yang ngajarin, hebat kan? Nggak mau cerain aku. Jangan salahin aku kalau meras kamu dengan kejam. Kamu bayar bulanan. Oke, makasih bos. Kapan bisa tanda tangan kontraknya? Kalau kerja bagus, naik gaji nggak? Oh iya, ada asuransi tunjangan dan lain-lain. Gimana kalau ada kecelakaan kerja? Oh iya, aku nggak mau ngelakuin hal yang berbahaya. Acara lelang, oke makasih bos. Aku bisa ngelakuin apapun, hubungin aku setiap saat. Ibu, aku udah bikin janji pemeriksaan kesehatan. Nanti ibu kesana diantar sopir ya. Iya, nanti ibu pergi. Oh ya, soal ayahmu, dia nggak mau bilang siapa anak haramnya. Serahin aja masalah ini padaku. Aku yang selidikin. Permisi dulu. Tito, Di mana-mana ada dia. Tito, Astrid, aku datang untuk minta maaf ke kalian. Nggak perlu minta maaf. Nona Valeria, aku udah bilang karena kamu pernah menolongku. Aku nggak akan bikin perhitungan masalah proposal tender. Kita udah impas. Tito, kamu beneran mau bersikap sekejam ini? Nona Koni, kamu istrinya Tito. Tito pasti nurut sama kamu. Tolong bantu aku memohon ke Tito ya. Aku? Bantu kamu memohon ke dia? Setelah aku bantuin, kamu mau dorong aku ke kolam? Jangan jauh-jauh dariku. Jangan kemana-mana. Nona Valeria, aku udah sampaikan semuanya. Aku harap kamu nggak ngelakuin sesuatu yang keterlaluan. Kakak, yuk. Tito, Koni, awas kalian. Kak Koni, ini anaknya Om Warto, Vincent. Dia kakak iparku. Salam kenal ya. Kak Koni, kata Hendy, ramalanmu sangat tepat. Gimana kalau kakak juga ngeramal dengan ngeliat wajahku? Wajahmu ini bisa datengin hoki yang besar buat kamu. Koni! Kak Koni nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Koni! Kak! Kak! Aku di sini. Kamu baik-baik aja kan? Ya nggak baik-baik aja, mungkin dia. Aja. Mau nengokin dia sebentar?
Pria ini lihat aku berdiri di tepi kolam renang, tapi dia nggak nolongin Valeria dan malah naik sendiri. Apa maksudnya? Syukurlah kalau baik-baik aja. Aku kan udah bilang, kamu harus ikut aku dan jangan kemana-mana. Pasti enak banget kalau diraba. Kamu suka? Suka. Aku mau raba. Kamu suka? Biar bagus tetap nggak boleh diraba. Semua yang ada di dunia ini kepalsuan belaka. Masih ngelirik? Enggak, mataku emang udah juling dari lahir. Lupain aja kalau itu kepalsuan. Tapi bilang aku sering insomnia dan dia nyaranin aku tidur di atas perut berotot. Maksudku kalau mau lihat, kamu boleh lihat terang-terangan. Kalau mau ngeraba, kamu juga bisa ngeraba terang-terangan. Ini gak baik. Kak Koni, lihat Fa. Silakan lanjut ya, lanjutin. Berhenti. Kalian temani Koni. Aku ganti baju dulu. Acara lelangnya akan dimulai. Tunggu aku di dalam. Iya, Kak. Kak Koni, lihat deh mereka berdua. Nggak bisa ngendaliin diri di tempat umum. Malu-maluin banget. Bukannya dia tunangan kamu yang lagi dinas di luar kota? Hah? Apa? Rian? Benar-benar. Ini akibatnya kalau kamu terjebak cinta dan gak menduliin larangan keluarga. Kamu ngorbanin seluruh uang dan tenaga kamu cuma buat miara cowok parasit. Dia malah pakai uang kamu buat beli cinta secara ilegal dan selingkuh. Rian! Siapa? Astrid, kenapa kamu ada di sini? Bagus ya Rian. Katanya kamu lagi dinas keluar kota, tapi kenyataannya malah lagi selingkuh. Astrid, kamu salah paham. Dia cuma rekan kerjaku. Rekan kerja di atas ranjang. Kamu masih berani bohongin aku? Enggak, Astrid. Kamu harus percaya sama aku. Kamu gak tahu aku kangen banget sama kamu setelah sebulan tugas di luar kota. Setelah proyek selesai, orang pertama yang ingin kutemui adalah kamu. Kamu kangen di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Kalau waktunya salah, Astrid pasti sedih banget. Dia udah selingkuh dan punya banyak cewek di luar sana. Beneran gak disangka. Cowok brengsek! Aku gak jadi nikah sama kamu! Wanita busuk. Kamu berani nampar aku? Astrid, asal kamu tahu ya, kalau kamu bukan orang kaya, kamu pikir aku bakal tertarik sama wanita rendahan, licik, dan nggak jelas kayak kamu? Aku beritahu ya, aku tuh udah nggak tahan sama kamu. Wah, baru kali ini aku lihat cowok busuk yang bisanya cuma jadi parasit cewek, tapi malah ngerasa dia yang paling benar. Rian, kamu nggak malu? Kalau bukan karena uang yang aku kasih, emangnya kamu bisa bertahan hidup sampai sekarang? Dasar jalang! Ada apa ini? Mungkin ada orang yang berbuat jahat terus Tuhan marah dan disambar pakai petir. Iya, dia emang disambar petir. Kalian ini nggak becus. Orang kayak gini dibiarin masuk. Cepat usir. Baik, Nona. Ayo pergi, ayo. 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 Viko, Tito makin gak percaya sama aku. Kapan kamu bisa habisin dia? Tenang aja. Malam ini riwayatnya akan berakhir. Aku akan turun tangan langsung. Halo? Pak Tito, Bapak nyuruh saya ngawasin Nona Valeria. Barusan saya lihat ada seorang pria yang ikut dia masuk ke ruang istirahat wanita. Mungkin dia dalangnya.
Viko, aku udah muak sama Tito. Aku pasti akan membunuhnya malam ini. Kak Koni, kakakku ganti baju lama banget. Acara lelangnya udah mau mulai. Tunggu aja dulu. Valeria, kenapa kamu berani datang ke sini? Kenapa? Emangnya keluarga kamu yang ngadain lelang ini? Kamu Aneh. Kenapa dia nggak pura-pura lagi? Dia juga nggak kelihatan takut. Kalau Tito mati, kalian gak bisa seangkuh ini lagi. Tenang aja. Malam ini riwayatnya akan berakhir. Aku akan turun tangan langsung. Gawat, Tito dalam bahaya. apa? Kakakku dalam bahaya. Berhenti. Acara lelang udah mau mulai. Kamu mau kemana? Semuanya diharap duduk. Acara lelang akan segera dimulai. Minggir. Acara lelang akan dimulai, tapi kenapa kalian masih berdiri? Cepat duduk. Iya, jangan menghalangi kami. Kalian mau ikut nggak? Kalau enggak, cepat pergi. Kak Koni, kita harus gimana sekarang? Ada apa itu? Apa itu? Tito, kakak! Koni, kamu udah datang. Tito, kamu gak apa-apa. Aneh, kenapa dadaku jadi sesak waktu ngeliat Tito terluka. Kak Koni, kakakku terluka. Dia kehabisan banyak darah. Kita harus segera ke rumah sakit. Ayo. Tito! Tito! Kamu kenapa? Siapa yang lukain kamu? Valeria, kamu buta ya? Kamu gak lihat kakakku terluka dan harus segera dibawa ke rumah sakit? Kenapa malah dihalang-halangin? Aku khawatir sama Tito. Kenapa tiba-tiba dia bisa jatuh dari lantai 2? Jangan-jangan karena ada orang yang gak mau cerai, terus sengaja nyelakain dia. Maksudmu apa? Kamu curiga sama Kak Koni? Astrid, jangan buang-buang waktu sama dia. Luka kakak kamu harus segera ditangani. Ayo pergi. Ya, kalian... Mau pergi? Gas gampang itu. Maju. Minggir. Kak Koni, gimana nih? Mereka banyak sekali. Kakak bawa kakakku, biar aku yang cegat mereka. Hari ini, kalian gak boleh pergi. Aku bilang, minggir. Maju. Kak Koni, hebat! Sampah, kalian semua sampah! Kak Koni, Astrid, cepat naik mobil. Kak Koni, kakak terluka. Kak Koni, gimana keadaanmu? Gak apa-apa, aku cuma kehabisan banyak energi. Ini Kakak. hanya berkumur. Cepat naik ke mobil, kita ke rumah sakit.
Mobil ini udah dimanipulasi. Jangan dikemudikan. Apa? Naik taksi aja. Ayo. Ya udah, ayo pergi. Sial, mereka berhasil menghindar. Sejak kapan Connie punya kemampuan seperti itu? Siapa dia sebenarnya? Kamu selamatin aku lagi. Beraninya nyentuh aku. Lepasin. Maaf, kamu nggak apa-apa. Connie, aku ini pasien. Emangnya ada yang memperlakukan pasien kayak gini? Maaf ya, aku refleks. Beneran nggak sengaja. Lagian, aku nggak pakai tenaga kok. Kamu cuma terkilir. Sini aku bantu. Tunggu. Nggak usah dibantu. Kamu mundur. Mundur lagi. Sedikit lagi. Berdiri di sana aja. Suster! Jadi tadi kamu mau belai aku ya? Siapa yang mau belai? Aku cuma mau bangunin kamu. Oh, Kak Connie, ada informasi. Kakak udah sadar? Lengan kakak kenapa? nggak apa-apa, cuma terkilir. Kamu dapat informasi apa? Kabel rem mobil diputus, tangki bensinnya juga dirusak. Begitu terjadi kecelakaan, remnya akan blong dan langsung memicu ledakan. Apa? Kak, untungnya Kak Connie cepat sadar. Kalau nggak kita akan terbakar. Demi menyelamatkanmu, Kak Connie sampai muntah darah. Apa kamu terluka? Aku terluka, tapi kenapa kamu panik? Oh, jangan-jangan kamu panik karena... Jangan-jangan karena... Kamu nggak mau ganti rugi kan? Kalau harus ganti rugi, aku ganti sesuai nominalnya. Bagus lah. Kamu nggak tahu berapa banyak energi yang aku pakai buat nolongin kamu. Aku nggak tahu butuh berapa lama sampai energiku pulih. Jadi, aku mau kamu ganti rugi 3 kali lipat. Oke. Apa yang akan kamu lakuin ke Valeria? Ini nggak adil. Valeria udah ngelukain kamu sampai kayak gini. Kamu nggak akan biarin dia lolos kan? Jangan-jangan dia tahu rahasia kamu. Valeria pernah selamatin aku, tapi aku udah balas budi padanya. Aku akan nyelidikin hal ini supaya Valeria bisa diproses polisi. Otakmu nggak rusak kan? Seorang Valeria berinisiatif menyelamatkan kamu. Kamu nggak apa-apa? Aku... Tito, syukurlah kamu selamat. Aku khawatir banget. Diam, janda muda. Kamu nangisin apa? Kamu cuma khawatir karena Tito belum mati kan? Nona Connie, kenapa berpikir seperti itu? Aku hanya ngerasa sebelum Tito menikah, gak pernah terjadi kejadian berbahaya seperti ini. Kenapa sekarang? Aku gak bermaksud bilang Nona Connie pembawa sial. Pembawa sial? Hah, aku bukan hanya pembawa sial, tapi pembawa sial buat orang kayak kamu. Begini. Kamu juga diam. Oke. Dasar bodoh. Kamu memperlakukan orang lain kayak pahlawan, tapi mereka malah nggak adil ke kamu. Semua ini rencana wanita yang ada di depan kamu. Waktu kamu dikeroyok, dia cuma ngeliatin dari jauh. Hah? Jadi semua yang terjadi udah direncanakan. Ternyata ini rencana Valeria sejak awal. Beraninya si Valeria ini.
Apa sih salah kami ke dia? Dia benar-benar muter otak buat ngejebak Kak Tito. Tito, jangan salah paham. Bukannya aku mau nyalahin Nona Connie. Tapi aku pernah dengar Nona Connie tubuhnya lemah, gak pernah belajar bela diri, dan gak bisa terbang. Aku gak tahu gimana Nona Connie bisa ngejelasin hal ini. Itu bukan urusanmu. Aku hanya khawatir ada orang berniat buruk yang sengaja deketin Tito. Aku takut dia dalam bahaya. Aku pernah ketemu orang yang gak tahu malu tapi gak pernah ketemu yang kayak kamu. Maling teriak maling. Itu kamu. Kamu? Valeria, siapa laki-laki yang bareng kamu di ruang istirahat wanita malam itu? Tito, apa maksudmu? Aku cuma sendirian di ruang istirahat. Kamu pasti salah lihat. Tito, kita udah berhubungan bertahun-tahun. Sekarang kamu ngeraguin aku cuma karena ucapannya. Kamu keterlaluan. Pelakunya udah nyoba berkali-kali, tapi belum berhasil membunuhku. Dia pasti nggak akan tinggal diam. Astrid, awasi dia baik-baik. Iya, Kak Tito. Tito mulai ngeraguin aku. Si Connie benar-benar menyebalkan. Kita nggak bisa diam aja. Cari cara supaya si tua bangka itu tanda tangan surat pengalihan sahamnya. Jawab! Aduh, aku nggak bersalah. Aduh, sakit. Kalau tetap diam, aku akan membunuhmu. Aku bersalah. Aduh. Wah, sakit. masalah anak haram si tua bangka itu udah Aku terungkap. bersalah. Cambuk milik Nyonya Lisa digunain dengan baik. Kak Tito, apa ibu udah gila? Sayang, ya ampun, kamu udah pulang. Ibu, ini Sini. Menantuku sayang, ibu dengar kamu dan Tito terluka. Aduh, ibu cemas sekali. Ibu, aku putramu. Aku yang terluka. Ini uang saku buat kamu. Ambil ya, Terima kasih, Ibu. anak baik. Bisa nggak kamu berpikir dalam hati tentang anak haramnya? Ibu, itu nggak ada gunanya. Aduh, padahal Nyonya Lisa orangnya baik banget. Tapi sayang, dapat suami brengsek. Dia bukan cuma suka selingkuh, tapi bodohnya juga kelewatan. Dia gampang ditipu dengan gunain anak itu. Nggak pakai tes DNA aja, dia udah percaya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Masih nyangka, aku punya petunjuk tentang anak haram itu. Anak haram itu maksa dia tanda tangan surat pengalihan saham. Dia didorong sampai jatuh dan hilang kesadaran. Anak haram itu takut ketahuan, jadi langsung nyabut selang oksigennya. Apa? Dasar tua bangka, aku bunuh kamu! Oh, Ibu. Mau lari? Sayang, aku pasti bohong. Jangan lari! Sayang, di sini banyak orang. Tolong jaga harga diriku. Dia bohong. Dia Kenapa dipukul lagi? bohong. Astaga. Ada perlu apa? Ranjangku basah. Aku mau nginep di kamar kamu malam ini. Kamu gila ya? Dari sekian banyak kamar, kamu Ini mau? untuk biaya menginap. Apa sekarang aku boleh masuk? Silahkan, bos. Kalau gitu, kamu tidur di sini, aku tidur di kamar tamu.
Kamu ngapain? Katanya kamu suka mengusap otot perut. Jadi aku penasaran, apa tidurmu nyenyak? Kamu mau tidur beralas otot perutku? Enggak mau. Sebenarnya, kalau kamu mau ciuman, kita bisa langsung ciuman. Tolong, pria ini sangat menggoda. Nggak boleh. Semua ini cuma kepalsuan. Kak Connie, gawat! Kak Hendy kecelakaan. Hah? Hendy kenapa? Jangan-jangan pacar transgendernya mau ngelukain ginjalnya dulu. Kak Hendy ditelepon pacarnya yang transgender itu, terus buru-buru pergi. Kamu ngapain? Ayo, kita tolong dia. Jangan mendekat! Cikita, jangan mendekat! Aku mohon! Sayang, dulu kamu manggil aku sayang. Waktu itu aku nggak tahu kalau kamu laki-laki. Ternyata kamu transgender. Kita nggak bisa bersatu. Wah! Karena nggak mungkin bersatu, jadi aku nggak menginginkan. Berikan ginjal dan matamu padaku. Ayo cepat, kalau terlambat ginjal dan mata Hendy bisa hilang. Kak Connie, tolong aku! Lepasin dia. Oh, kamu datang mau nyari mati ya? Kak Connie, tolong aku! Habisi dia! Perempuan kayak kamu datang sendirian, kamu juga mau mati? Aku sendiri aja udah cukup. Sombong sekali. Aku gak akan kasihan cuma karena kamu perempuan. Tapi kalau kamu mau berlutut dan minta maaf, mungkin kamu akan kuampuni. Oh, gimana kalau aku nggak mau? Aku akan congkel bola matamu supaya kalian berdua sama-sama masuk neraka. Cuy! Mau nyongkel mata Kak Connie, jangan mimpi! Ini seru ya. Siapa kamu sebenarnya? Kamu suka nyongkel mata orang lain kan? Gimana kalau gantian aku yang nyongkel mata kamu? Astrid! Kak Tito! Tolong aku! Cepet tolong aku! Cepet tolong! Si Cikita ini orang nggak normal! Sama sekali nggak normal! Berani mengancamku? Apa kalian tahu siapa aku? Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini dan jangan ikut campur. Kamu urutan ketiga di DPO yang suka ngambil organ tubuh orang lain kan? Aku nggak nyangka kamu jadi transgender demi nyembunyiin identitas kamu. Usaha kamu patut diacungi jempol. Hah? Dia buronan! Sayang, hati-hati. Karena kalian udah tahu identitasku, kalian semua harus mati. Berani banget dia ngomong kasar sama Kak Connie yang hebat itu. Apa Kak Connie akan membunuhnya? Oh, Connie, jangan bunuh dia. Serahin aja ke polisi, nanti kamu dapat 400 juta. Hah? Ternyata bocah ini berharga juga ya. Pendekar wanita, aku sudah lapor polisi. Selanjutnya, kita serahin ke mereka. Awas! Awas! Kakak! Kakak! Kamu bodoh!
Aku baik-baik aja. Nggak terlalu sakit. Padahal tubuh kamu kecil tapi masih mau sok ngelindungin aku. Aku cuma khawatir. Kalau kamu sampai terluka, aku nggak sanggup ganti rugi. Dasar, kamu ini emang pelit ya. Kak Koni, cepat bawa kakak buat ngobatin lukanya. Kalau polisi datang, aku yang ngasih keterangan. Oke, masalah di sini aku serahin ke kamu ya. Koni, aku cuma terluka di bagian perut, bukan di kaki. Nggak perlu digendong seperti Gak itu. bisa. Kan? Di sini banyak orang. Aku malu kalau digendong begini. Tutup mulutmu. Oke. Sakit? Kamu sih udah tahu sakit tapi masih ngelindungin aku. Jelas-jelas kamu tahu aku nggak bakal terluka. Sayang banget bakal ada bekas luka di otak perut seindah ini. Jadi jelek deh. Nggak bakal ada bekas luka. Hah? Maksudku, kalau kamu suka nggak akan kubiarin lukanya berbekas. Maksudnya apa? Jangan-jangan dia nganggap aku orang mesum. Apaan sih? Kamu ngomong apa? Aku bukan orang mesum. Paling-paling aku cuma sedikit mengagumi tubuhmu aja. Kamu suka pria seperti apa? Atau kamu berharap suamimu di masa depan orang seperti apa? Kalau kamu mau, aku bakal usahain. Kamu? Lupain aja. Aku suka kamu kalau kamu menjauh. Oh. Kamu memang ganteng, tapi bocah berumur pendek kayak kamu bukan tipeku. Kenapa nggak boleh? Aku ini suamimu. Jujur aja ya, aku ini orang yang perlu berlatih kultivasi diri dan harus fokus latihan demi menjaga ketenangan hati. Aku nggak cocok cinta-cintaan. Sebenarnya, perasaanku tertutup rapat. Aku nggak sanggup nanggung penderitaan cinta. Sekarang kamu bisa nanggung penderitaan cinta. Penderitaan cinta apapun bisa ku tanggung. Perasaanku emang terkunci, tapi nggak sepenuhnya. Masih bisa dibuka sama kartu kreditnya bos kaya yang berkuasa. Ada yang aneh. Kenapa kamu bisa tahu apa yang kupikirin? Sebenarnya, aku bisa dengar suara hati kamu. Lelucon macam apa ini? Aku sudah berkultivasi selama ini, tapi nggak pernah dengar kalau di dunia ini ada ilmu sihir yang segitu hebatnya. Apa jangan-jangan karena Tito terluka, terus otaknya kena? Oke, karena kamu bilang bisa dengar suara hatiku, coba kamu dengerin sekarang aku lagi mikir apa? Oke. Gimana kalau aku beneran bisa dengar? Kalau bisa, aku bakal kembaliin kartu-kartu ini padamu. Aku nggak mau kartumu. Bagus deh. Kalau tebakanku benar, kamu nggak boleh ngungkit soal cerai lagi. Nggak masalah, apapun yang kamu bilang boleh aja. Ngapain deket-deket begini? Kalau makin dekat, makin jelas. Omong kosong. Aku baru aja dengar hati kamu bilang kalau kamu suka sama aku. Jantungku berdebar sekencang ini. Apa jangan-jangan aku beneran suka sama dia? Nggak boleh. Tebakanku benar kan? Salah. Aku nggak suka sama kamu. Connie, sebenarnya aku suka sama kamu. Connie, keluar! Connie, keluar! Ayah, tolong hormati istriku. Ini demi kebaikanmu. Lihat, dia tidak sepadan denganmu. Connie sangat baik. Baik apanya? Sudah berapa kali kamu terluka gara-gara dia? Sekarang dan waktu itu juga. Keluarga kita yang awalnya baik-baik aja, hancur karena ulahnya. Masih mau ngelindungin dia? Masalah ini nggak ada hubungannya sama Connie. Semua gara-gara ulah anak haram ayah. Pokoknya, ayah nggak bakal mengakui dia sebagai menantu.
Si tua bangka ini jahat banget. Dulu dia bilang dalam cinta kedua pihak harus saling mencintai. Aku nggak pernah dengar cinta harus dipaksa orang tua. Kamu... Kalau sakit periksa ke dokter. Jangan menggila di sini. Kalau ada waktu mendingan tes DNA. Kedudukan anak harammu itu mungkin akan lengser. Sekarang dia lagi nyariin kamu buat tanda tangan surat pengalihan saham. Kenapa dia bisa tahu kalau tadi Viko meneleponku untuk ngajak ketemu? Jangan-jangan yang dia bilang itu benar. Gak mungkin. Itu mustahil. Kamu nyumpahin saya? Dasar pembawa sial. Kamu pasti mau mengacaukan keluarga kami. Aku mengacau? Jangan ngaco. Bisa-bisanya ayah bilang begitu. Emangnya semua masalah ini salahku? Emangnya aku yang bikin ayah punya anak haram dan nyuruh ayah selingkuh? Masalah ini gak ada hubungannya sama Connie. Dia malah udah berkali-kali selamatin aku. Ayah nggak tahu kamu sudah dikasih pelet apa sama dia. Aku... Tua bangka kayak kamu udah bosan hidup ya? Dasar tua bangka. Kamu udah bosan hidup ya? Bosan hidup? Udah bosan hidup? Dasar tua Ayah, tes DNA aja. Anak haram itu bukan anak kandung ayah. Nggak mungkin. Viko sangat mirip dengan ayah. Mana mungkin dia bukan darah daging ayah? Viko, aku udah nggak tahan sama Tito. Malam ini dia harus dibunuh. Viko? Apa nama itu cuma kebetulan? Ayah, Viko benar-benar nggak berniat baik. Dia cuma ingin saham grup Sendara. Nggak mungkin. Viko itu baik hati. Dia bukan orang seperti itu. Aku nggak tahu dia baik atau enggak. Intinya kamu emang bodoh. Bisa-bisanya kamu begitu percaya sama anak haram itu. Oke, kita cerai sekarang juga. Pergi kamu. Jangan bawa apa-apa. Keluar dari rumah ini. Kenapa kalian mendesakku seperti ini? Pergi! Ya oke, aku pergi. Awas kalau kalian menyesal. Ibu sengaja ngusir ayah kan? Maling nggak bisa dijaga selamanya. Dia pasti akan terus beraksi. Ibu kenal betul si tua bangka itu. Kalau diusir, dia pasti akan nemuin anak haram itu. Kalau diikuti, kita bisa menemukan anak itu. Rupanya benar. Orang tua memang berpengalaman. Trik yang luar biasa. Ngapain ngeliat aku? Angkat aja. Tito, kamu mau tahu siapa dalam dibalik semua ini kan? Temui aku. Aku akan memberitahu. Tito, ini kopi favoritmu. Ayo diminum. Valeria, jangan pakai trik semacam ini padaku. Aku datang ke sini karena aku mau tahu siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini. Tito, kamu udah salah paham. Connie pasti bilang sesuatu sama kamu ya. Jangan percaya dia penipu. Jangan mengadu domba aku dan Connie. Valeria, kamu beneran mikir tindakan kamu ini nggak percuma? Aku nggak ngelakuin itu, Tito. Dia bukan Connie. Kak Connie, lagi-lagi dia mengadu domba kamu dan kakakku. Kakakmu nggak bakal percaya dia. Oh ya, Hendy di mana? Kenapa nggak kelihatan? Dia disuruh kakakku buat nguntit ayah. Cari cara membantuku menahan Tito. Aku mau mendesak si tua bangka itu. Tanda tangan surat pengalihan saham. Wah, ternyata mereka ngelakuin ini untuk nahan Tito. Aku udah selidiki. Dulu kesehatan Connie nggak baik, nggak mungkin bisa bela diri. Dia pasti menyamar dan sengaja deketin kamu untuk dapetin saham grup Sendara. Kalau kamu, apa tujuanmu mendekatiku? Demi dapetin saham grup Sendara juga? Tito, maksud kamu apa? Kamu lupa ya kalau dulu aku pernah nyelamatin kamu? Oh ya? Siapa yang nyuruh kamu menahanku? Apa pria bernama Viko? Aku nggak ngerti maksud kamu. Kalau gitu, tebakanku benar. Tito, dia sedang ngulur waktu.
Ayo cari ayahmu sekarang, dia dalam bahaya. Kayaknya udah terlambat kalau kalian pergi sekarang. Saat ini. Mungkin ayah kamu udah tanda tangan surat perjanjian pengalihan saham. Terlambat atau enggak bukan kamu yang nentuin kan? Aku lupa bilang ke kamu. Bulan lalu, ayahku udah ngalihin semua saham perusahaan atas namaku. Kayaknya rencana yang udah kalian buat dengan matang ini sia-sia. Apa? Satu hal lagi, Connie bukan orang lain. Dia istriku. Ayah tinggal tanda tangan di sini aja. Aku dan ibu udah menderita selama bertahun-tahun. Ayah udah janji kan? Akan nebus dosa ayah padaku. Kalau ada waktu, mendingan tes DNA. Kedudukan anak haramu itu mungkin akan lengser. Sekarang dia lagi nyariin kamu buat tanda tangan surat pengalihan saham. Apa mungkin yang kau dikatakan itu memang benar ya? Viko bukan anak kandungku. Dia cuma mengincar saham grup Sendara. Viko, apa kamu benar-benar anakku? Ayah udah tahu semuanya. Kalau tahu, lalu kenapa? Pokoknya surat ini harus ditanda tangan. Kak Tito, Kak Koni, ada di sini. Kak Tito, Kak Koni, ayah ada di sini. Ayah! Ayah nggak apa-apa. Dia kabur, aku kejar dia. Ke rumah sakit dulu, dia nggak akan menyerah. Kita harus berjaga-jaga. Viko, kamu terluka. Bukannya aku udah nyuruh kamu nahan mereka? Kenapa mereka datang secepat itu? Viko, si tua bangka itu udah lama ngalihin sahamnya ke Tito. Apa? Viko, sekarang kita harus gimana? Kita udah ngerencanain ini sejak lama. Masa akhirnya gak dapat apa-apa? Kenapa panik? Asal mereka semua mati dan aku malsuin laporan tes DNA, aku bakal jadi pewaris sah grup Sendara. Dasar si tua bangka ini. Padahal ibu udah bilang anak haram itu pasti punya niat jahat. Tapi dia nggak percaya. Ibu, dokter udah bilang ayah akan bangun dalam beberapa hari. Untung ibu maksa ayah ngalihin saham ke Kak Tito. Kalau enggak, mereka pasti udah berhasil. Connie, terima kasih. Kenapa terima kasih ke aku? Kak Koni, terima kasih. Kak Koni, terima kasih. Anak baik. Ibu juga berterima kasih. Kenapa kalian tiba-tiba jadi sungkan begini? Connie, makasih udah bantuin aku mengubah nasib seluruh keluarga. Dan terima kasih kamu udah hadir di sisiku. Enggak kok, aku cuma tiba-tiba ngerasa bahagia karena ada kamu di sisiku. Itu wajar. Gimana, ngerekrut aku? Gak rugi kan? Ibu gak enak badan. Aku nyuruh Astrid ngantar dia pulang. Hendy yang jaga di kamar ayah. Selanjutnya kita harus gimana? Pelakunya pasti gak akan nyerah. Seharusnya pelakunya udah tahu kalau nggak ada gunanya maksa ayah tanda tangan surat pengalihan saham. Selanjutnya dia... Kalau aku pelakunya, aku pasti akan berjuang sekuat tenaga. Gawat! Tua bangka, kamu yang memaksaku. Tenang aja, aku akan segera membuat keluargamu berkumpul di alam baka. Seluruh grup Sendara akan jadi milikku. Dokter, kapan ayah saya bisa sadar? Proses pemulihan pasien sangat baik. Besok pasti sudah sadar. Syukurlah. Terima kasih dokter.
Kamu kenapa? Dia pelakunya. Hendy dalam bahaya. Hei, aku kejar dia. Kamu temui ayahmu. Connie! Ibu, jangan khawatir. Di sini ada Kak Connie. Semua akan baik-baik aja. Valeria, kamu masih berani datang ke sini? Astrid, kita kan teman. Kenapa kamu jadi musuhi aku seperti ini? Hei, kamu emang gak tahu malu ya? Dari awal, kamu sengaja deketin aku cuma buat bantuin anak haram itu merebut harta keluarga Sendara. Oh iya, anak haram yang katanya keturunan keluarga Sendara itu bahkan bukan darah daging ayahku. Benar, gak cuma itu. Aku juga yang naruh obat di minuman kakakmu. Kalau Connie gak tiba-tiba muncul, pasti kakak kamu udah nikahin aku. Asalkan kami difoto tidur bersama oleh wartawan, dia harus menikahiku. Tito, kalau aku berhasil nikah sama kakak kamu, aku dan Viko pasti udah ngebunuh kalian sejak awal dan ngerebut harta keluarga Sendara. Ini semua gara-gara Connie, wanita jalan yang ngerusak rencanaku. Makanya aku jebak dia. Aku bikin seolah dia yang dorong aku dari lantai atas. Supaya kalian mikir, dia yang jahat. Aku dan Tito saling mencintai. Connie, cerain dia dan restui kami. Ternyata kamu yang ngejebak Kak Connie. Kamu udah banyak berbuat jahat, pasti ada karmanya. Lepasin Astrid, lepasin. Astrid, kamu gak mau Pergi mereka. Ibu, Kak Hendy, cepat bangun. Astrid, Hendy, kalian gak apa-apa kan? Bu, aku nggak apa-apa. Kak Tito dan Kak Connie pasti datang nyelamatin kita. Iya, Kak Connie pasti datang nyelamatin kita. Selamatin kalian. Jangan mimpi. Connie itu kakak ipar kalian. Sekarang menjaga dirinya saja sulit. Sedangkan kakakmu, dia akan segera gabung dengan kalian. Dia menangkap Hendy untuk mengancamku. Jadi dia pasti akan menghubungiku. Ayo kita pulang dulu dan tunggu kabar. Iya. Tito, Nona Connie, lama gak ketemu? Valeria! Bawa mereka pergi! Dia ngebawa Astrid dan ibumu pergi. Halo? Tito, ibu dan adik-adikmu ada di tanganku. Kalau kamu gak mau mereka mati, temui aku. Viko, ternyata memang kamu. Kalau dalam 20 menit aku enggak melihatmu, mereka semua akan mati. Kamu? Halo? Sayang banget hari ini, dari kalian berdua, cuma satu orang yang bisa ninggalin tempat ini. Apa maksudmu? Kamu aja yang pergi nolongin mereka. Aku urus yang di sini. Tapi Aku udah minta Pak Bimo lapor polisi. Kamu ke sana, ngulur waktu dan tunggu aku datang. Pokoknya kamu nggak boleh terluka. Tito, di satu sisi ada keluargamu. Di sisi lain, wanita yang kamu cintai. Kamu milih yang mana? Jangan khawatir, mereka bukan tandinganku. Cepat pergi. Connie, kamu udah lihat kan? Semanis apapun kata-katanya, kamu selamanya gak akan bisa sepadan dengan keluarganya. Dia bisa ninggalin kamu tanpa ragu. Kamu sendiri gimana?
Kamu bantuin Viko berbuat jahat. Kamu sih yakin itu dia beneran tulus sama kamu? Dia tuh cuma manfaatin kamu buat ngerebut harta keluarga Sendara. Diam! Emangnya kamu ngerti apa? Viko pasti tulus padaku. Soalnya kami tumbuh sama-sama. Oh ya? Connie, aku tahu kamu punya keahlian. Tapi semua orang yang aku bawa hari ini ahli bela diri. Kamu gak akan bisa kabur. Tapi jangan takut. Tito akan nemenin kamu di alam baka supaya kalian bisa jadi pasangan yang malang. Serang! Ya! Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu. Viko! Kakak! Ibu, Astrid, Hendy, Tito, akhirnya kamu datang. lepasin mereka. Apapun permintaanmu akan kupenuhi. Lepasin mereka! Astrid, Atas dasar apa? Aku juga anak keluarga Sendara. Tapi aku nggak bisa memiliki keluarga Sendara. Bohong! Kamu bukan anak keluarga Sendara. Valeria udah ngungkap semua perbuatan jahat kalian. Kamu nyamar buat deketin ayahku. Valeria berusaha menikahi kakak lalu ngebunuh dia untuk rampas harta keluarga kami. Kalian terlalu kejam. Ternyata semua hal ini ulah Valeria. Gara-gara Valeria si wanita licik itu, aku sampai salah mengira Kak Connie orang jahat. Terus kenapa? Aku manggil dia ayah selama bertahun-tahun. Dia sendiri yang ngomong akan nyerahin grup Sendara padaku. Karena dia udah janji grup Sendara harus jadi milikku. Emangnya kamu punya hak apa? Astrid! Kalian gak mau menyerahkan grup Sendara padaku. Aku sendiri yang akan mengambilnya. Astrid! Kalau kalian semua mati, gak ada yang merebutnya dariku. Lepasin Astrid. Jangan mendekat. Beri dia pelajaran. Kak Tito! Tito, bukannya kamu sangat hebat? Aku sudah pakai banyak siasat, tapi kamu selalu berhasil kabur. Kali ini aku melihat gimana kamu bisa kabur. Kalau kamu mau saham grup Sendara, aku kasih. Aku memang mau saham grup Sendara, tapi aku juga mau kamu mati. Lepasin Kak Tito! Kamu nyuntikin apa ke tubuhku? Obat yang melumpuhkanmu. Menurutmu, gimana beritanya kalau presidir grup Sendara enggak sengaja jatuh ke jurang? Tinggal dorong sedikit, kamu akan jadi daging cincang. Gak usah melawan. Kamu gak bisa bergerak. Kak Tito! Kak Connie! Tolong! Berhenti! Viko tolong aku. Kak Connie, akhirnya kakak datang. Cepat lepasin Tito. Kalau enggak, aku akan lempar wanita ini. Connie dasar gila, lepasin aku! Viko tolong aku. Kayaknya selera kamu milih cowok juga gak begitu bagus. Viko, tolongin aku takut. Kamu udah lupa hubungan kita selama bertahun-tahun. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu gak serahin dia ke aku lempar wanita ini. Hah? 1, Viko ikuti perkataan. 2. Viko! Valeria, maafin aku. Sebentar lagi aku akan dapetin grup Sendara. Gimana aku bisa nyerah di saat seperti ini? Aku janji, di setiap peringatan hari kematianmu, aku akan datang menengokmu. Apa? Viko, aku udah ngelakuin banyak hal buat kamu. Apa kamu masih punya hati nurani? Apa aku maksa kamu? Semua itu keinginanmu sendiri. Connie, aku tahu kamu punya kekuatan. Waktu itu, kamu juga yang nolong Tito saat jatuh dari lantai 2.
Hari ini kita ada di jurang. Aku mau lihat gimana kamu nolong dia. Mati kamu, Tito! Kak Tito! Pak Tito! Tito, apa kamu tahu? Kalau aku telat selangkah aja, kamu akan... Aku suka kamu. Jangan kira aku nggak marah karena kamu bilang gitu. Kamu udah janji nunggu aku dan kita pergi sama-sama kan? Aku tahu. Kamu pasti datang nolongin aku. Kenapa kamu yakin banget? Karena takdirku berubah karena dirimu. Kamu penyelamat hidupku. Valeria dan Vico kena karma perbuatan mereka. Mereka udah dihukum. Akhirnya keluarga kita bisa kembali tenang. Ibu mana? Lagi mukulin ayah di lantai atas. Katanya kalau bukan gara-gara ayah bawa anak haram, keluarga kita nggak bakal kena masalah. Untungnya hasil laporan kesehatan ibu nunjukin dia sehat. Untung ada Kak Koni. Bentar. Kenapa aku ngerasa Kak Tito nipu Kak Koni lagi? Nggak bisa, harus tambah uang. Tambah. Aku tambahin 200 miliar buat kamu. Ditambah 17 properti. Atas namaku. Dan 40% saham grup Sendara. Tanda tangan. Kenapa kamu jadi murah hati? Untuk istri sendiri, tentu harus murah hati. Enggak, ini aneh. Kenapa periodenya ketulis seumur hidup? Kamu mau aku kerja buat kamu seumur hidup? Sayang, baca dulu baik-baik. Aku udah ngasih semua saham grup Sendara buat kamu. Kedepannya aku yang bakal kerja buat kamu seumur hidup. Tito, kamu berani ngerjain aku ya?